88 juta tahun yang lalu, sebuah bagian dari Afrika terlepas sendirian di luasnya Samudra Hindia, wilayah itu berubah menjadi dunia yang terasa asing. Landscape dunia yang terasa aneh, hewan-hewan yang tidak ada di tempat lain di bumi, hutan batu yang tajam, dan pohon-pohon raksasa yang begitu unik. Inilah Madagaskar. Di sini, pohon-pohon tampak tumbuh terbalik. Batang mereka yang besar menggembung menjulang ke langit, sementara akar-akarnya justru terlihat seolah menggapai ke surga. Baobab ini adalah raksasa kuno, penjaga tua yang telah mengawasi tanah ini jauh sebelum manusia pertama kali tiba. Beberapa dari pohon-pohon ini berusia lebih dari 1000 tahun, telah berdiri kokoh melewati zaman, menyaksikan perubahan dunia selama berabad-abad. Namun baobab bukan sekadar pohon tua. Mereka adalah tangki air hidup. Setiap batang raksasa dapat menyimpan sekitar 32.000 liter air. Jalur Avenue of the Baobabs ini sebenarnya bukanlah hutan alami yang utuh. Lalu manusia tiba, kurang dari 2000 tahun yang lalu, dan segalanya berubah. Berabad-abad silam, sebagian besar hutan ditebang untuk membuka lahan pertanian. Dan ketika hutan itu menghilang, hanya baobab yang tersisa. Mereka dibiarkan berdiri, karena orang-orang pertama yang melihatnya mengakui ada sesuatu yang suci, sesuatu yang agung dalam diri pohon-pohon raksasa ini. Lalu ada Tsingni de Bemaraha National Park, sebuah hutan batu menjulang dari bumi, seperti kawat berduri ciptaan alam sendiri. Formasi batu kapur di sini begitu tajam. Sebagian puncaknya menjulang hingga 70 meter, membentuk labirin bilah-bilah batu yang membentang jauh melampaui cakrawala. Dari udara, tempat ini tampak seolah bumi retak terbuka dan menyingkap giginya. Saat berdiri di tepinya, barulah terasa betapa kecilnya manusia. Skalanya nyaris mustahil dipahami. Ini adalah tempat di mana GPS pun bisa menjadi tak berguna. Menyeberangi kawasan ini membutuhkan jenis keberanian atau keyakinan yang berbeda. Jembatan-jembatan tali membentang di antara menara-menara batu, bergoyang pelan saat seseorang melangkah hati-hati di atas kehampaan. Selama bergenerasi-generasi, penduduk desa menghindari tempat ini sepenuhnya. Terlalu berbahaya, terlalu angker. Inilah Andringitra National Park. Puncak-puncak granitnya menusuk langit, menghadirkan salah satu medan paling menantang di seluruh Madagaskar. Di sini, para pendaki menguji batas kemampuan mereka di antara menara-menara batu yang telah menjaga tanah ini sejak masa ketika benua-benua bahkan belum memiliki nama. Udara di ketinggian terasa tipis dan tajam,
membawa suara-suara yang seolah datang dari awal mula dunia. Perbukitan hijau membentang hingga cakrawala, bergelombang lembut menuju puncak-puncak jauh di kejauhan. Dan disinilah, di padang-padang tenang ini, penguasa sejati Madagaskar menampakkan diri. Lemur terbesar di Madagaskar, dengan mata lebar yang memberi ekspresi seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Berjemur di bawah tambalan cahaya matahari dengan ketenangan makhluk yang seolah telah memahami rahasia kehidupan. Lalu ada Indri. Lemur-lemur ini membawa 60 juta tahun evolusi terpisah di dalam DNA mereka. Lebih dari 100 spesies hidup di pulau ini, dan tidak ditemukan di tempat lain manapun di bumi. Sebelum manusia tiba sedikit lebih dari 1000 tahun yang lalu, beberapa di antaranya bahkan berukuran raksasa. Makhluk-makhluk raksasa itu pernah menguasai dataran tinggi ini, sebelum akhirnya menghilang, masuk ke dalam legenda. Lemur ekor cincin berjemur di atas bebatuan yang telah dihaluskan oleh generasi tak terhitung. Ekor belang mereka menangkap cahaya pagi seperti bendera hidup yang berkibar. Kaki mereka diciptakan untuk melompat dari pohon ke pohon. Jadi saat harus berjalan di tanah, mereka bergerak melompat ke samping, seperti kelompok balet ciptaan alam. Dan jika melihat lemur sifaka melintasi tanah terbuka, Anda akan menyaksikan salah satu kompromi evolusi paling menawan. Namun sifaka bukan satu-satunya lemur dengan kepribadian unik. Sementara itu, lemur raft merah tampak menguasai seni bersantai. Mereka kerap terlihat berbaring di cabang-cabang pohon seperti bantalan peludru hidup. Lemur bambu bergerak gelisah dengan energi gugup, seakan terus mengkhawatirkan sesuatu yang hanya bisa mereka lihat. Geyser menyembur dari dalam tanah ketika air bawah tanah bertemu panas vulkanik, menciptakan letupan uap dan tanah yang ternoda oleh endapan mineral berwarna-warni. Dan tersembunyi di jantung vulkanik dataran tinggi ini, terdapat Lake Tritriva. Kura-kura raksasa melangkah perlahan, seolah membawa waktu itu sendiri di dalam tempurung mereka. Dengan usia yang dapat mencapai 150 tahun, mereka menjadi jembatan hidup yang menghubungkan berbagai abad. Dan di bawah air sebening kristal yang membasuh pantai-pantai ini, keterasingan Madagaskar terus menciptakan keajaiban. Terumbu karang meledak dalam warna-warna yang seolah belum memiliki nama, menjadi rumah bagi ikan-ikan yang menari di antara formasi karang yang terbentuk selama berabad-abad melalui pertumbuhan yang sabar. Menyelam di sini terasa seperti memasuki dunia yang tak ada duanya, tempat kreativitas evolusi berlanjut jauh di bawah permukaan laut. Sebuah danau yang mengisi kawah gunung berapi purba. Airnya yang gelap memantulkan langit,
sementara kedalamannya seolah menyimpan rahasia dari masa ketika bumi masih muda. Di Sakalava Bay, angin mengubah laut menjadi taman bermain bagi para peselancar angin. Mereka menunggangi angin pasat yang sama yang dahulu membawa para pemukim pertama ke pantai-pantai ini. Di pesisir tempat angin samudra bertiup itu, penghuni kuno lainnya bergerak dengan ritme yang tenang dan abadi. Namun di jantung Mount Kartala, kekuatan sejati kepulauan ini benar-benar menampakkan dirinya. Menjulang seperti raksasa yang sedang tertidur, Gunung Kartala mendominasi cakrawala. Salah satu gunung berapi aktif terbesar di dunia, kalderanya yang masif membentang sekitar 3 kali 4 kilometer. Ini adalah gunung yang menolak untuk tidur. Berdiri di hadapan Kartala, kamu sedang menyaksikan ujung lain dari garis waktu isolasi. Perjalanan kita dimulai dari sepotong Afrika yang terlepas 88 juta tahun lalu. Kita telah melintasi kerajaan-kerajaan yang aneh, primata yang menari, hutan batu setajam pisau, hingga desa-desa yang tak tersentuh waktu. Ini adalah perjalanan melintasi berbagai dunia. Jika Madagaskar menghabiskan jutaan tahun untuk menyempurnakan hal-hal yang mustahil melalui isolasi, maka pulau-pulau vulkanik ini baru saja memulai bab mereka sendiri. Makhluk seperti apa yang akan berevolusi di sini? Keajaiban baru apa yang akan muncul ketika gunung-gunung muda ini telah cukup lama mendingin dan membentuk kehidupan?